Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa dipertemukan lagi dalam mata kuliah statistik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang software atau program komputer yang digunakan dalam mengolah data statistik, seperti yang telah disampaikan Prof. Sayuti beberapa waktu yang lalu, yaitu kita menggunakan SPSS ya. Jadi SPSS itu kepanjangan dari Statistical Package for Social Science, merupakan salah satu software komputer untuk mengolah data penelitian kuantitatif dengan melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik maupun non-parametrik dengan basic Windows. Kemudian metode statistik parametrik itu merupakan metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, modus, standar deviasi, kemudian distribusi data normal, sampelnya itu yang lebih dari 30 ya. Sedangkan metode statistik non-parametrik itu merupakan metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu seperti tadi yang disebutkan ya. Kemudian datanya itu, data sampelnya kurang dari 30. Nah, Ibu Bapak, pentingnya memahami penggunaan SPSS ini itu harus diimbangi dengan kemampuan dasar dalam penggunaannya, yaitu secara teori penelitian. Untuk menguji data di SPSS itu tidak akan pernah memberikan pernyataan salah ya. Bahkan SPSS itu mampu memberikan analisis yang kompleks terhadap hasil penelitian. Kemudian versi software SPSS ini memang secara terus-menerus itu mengalami perubahan sampai saat ini ya. Kemudian yang kita gunakan itu yang masih versi 22, yang masih umum dan masih banyak digunakan. Dan pastikan program atau software SPSS versi 22 itu sudah terinstall di komputer Bapak Ibu ya. Jadi software ini itu merupakan software pengolah data statistik yang memang populer digunakan untuk mengolah data riset atau penelitian. Baik, langsung saja Ibu Bapak, kita buka ya. Kita mulai dari start. Oke, kita arahkan kursor ke start, kemudian ada tertuang di situ IBM SPSS Statistik 22. Ya, ini berarti versi 22. Meskipun sekarang ya, sudah keluar versi yang 26 ya. Tapi kita masih pakai versi 22 yang masih banyak atau umum digunakan. Kemudian klik icon SPSS-nya ini satu kali saja. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Masih tetap menunggu, terus kemudian kotak dialog baru muncul, klik new dataset, kemudian OK ya. Oke. Setelah kita OK, pada program SPSS itu ada dua tampilan baru ya secara otomatis, yaitu tampilan yang tampak di sini ya. Mohon maaf, ini kursornya agak harus di. Oke, tampilan ini itu adalah tampilan untuk mengolah data ya. Kemudian yang output itu berarti hasil output analisis datanya. Ya, nanti akan muncul di sini setelah kita analisis. Kemudian langsung saja kita nanti akan memperkenalkan program SPSS ini melalui input datanya ini ya.
Oke. Pada menu-menu di atas tersebut mohon maaf sebelum ke menu-menu ya, ada terdapat 2 tab sheet pada menu input data ini ya. Oke, ada input olah datanya ini, ada data view dan variable view. Variable view ini merupakan lembar kerja untuk mendefinisikan variabel, sementara data view ditandai dengan perubahan warna ini ya. Kemudian data view itu merupakan lembar kerja untuk memasukkan data-data yang akan kita olah ya. Oke, input datanya di data view untuk settingan datanya itu pada variable view. Itu ya Ibu Bapak. Oke, langsung kita ke menu yang ada di atas ya. Itu ada file. Menu file ini berfungsi untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan file data ya. Membuat file baru, membuka, mengambil data dari program lain, kemudian mencetak isi data dan seterusnya. Kemudian menu edit itu berfungsi untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan memperbaiki atau mengubah nilai ya. Bisa menduplikasikan data, kemudian menghapus, mengedit dan seterusnya ini sampai bawah ya. Kemudian menu view ya, itu berfungsi untuk mengatur toolbar ya, dari status bar, kemudian penambahan value label dan lain-lainnya ini sampai bawah itu ya. Kemudian data, menu data itu berfungsi untuk melihat perubahan data SPSS secara keseluruhan seperti pengurutan data, sortir, kemudian memilih data berdasarkan kriteria tertentu, lalu menggabungkan data dan sebagainya. Ini banyak ke bawah itu ya. Akan lebih detail itu sebenarnya kalau Ibu Bapak bisa sambil baca buku SPSS 22 gitu ya. Kemudian menu transform itu berfungsi untuk membuat perubahan pada variabel yang telah dipilih dengan kriteria tertentu. Ada compute variable, program ability transformation dan terusnya sampai bawah. Kemudian menu berikutnya itu adalah menu analyze ya. Nah, ini core-nya itu di sini ya. Analyze ini berfungsi untuk melakukan semua prosedur perhitungan statistik ya. Dari deskriptif statistik ya, terus kemudian uji T, ANOVA, regresi dan seterusnya ya sampai bawah ini. Korelasi, linear, analisis faktor. Jadi itu nanti akan dibahas pada sesi berikutnya ya. Untuk lebih jelasnya. Kemudian menu ini tidak perlu ya. Kemudian graph ya. Menu graphs ini berfungsi untuk membuat berbagai jenis grafik yang mendukung analisis statistik ya, seperti grafik bentuk bar, grafik batangnya, terus kemudian grafik line, grafik pie, kemudian scatter dan lainnya. Kemudian utilities itu menu tambahan yang mendukung program SPSS seperti memberikan informasi tentang variabel yang sekarang dikerjakan dan mengatur tampilan menu-menu lainnya. Add-on ini tambahan Windows ya, saya kira ini menu-menu standar ya yang ada pada program ya. Itu berfungsi untuk berpindah-pindah antar jendela, misalkan dari jendela data editor ke jendela output viewer. Ini ya, ini output, ini apa, data editornya ya. Yang kita buka sekarang ini adalah tampilan data editor.
Kemudian yang terakhir itu adalah menu help, itu berfungsi untuk menyediakan bantuan informasi mengenai program SPSS yang dapat diakses. Oke, ini ada tutorial dan seterusnya, gitu ya. Baik, Ibu Bapak, langsung pada tampilan variabel dan tampilan data. Kita nanti akan menjelaskan terlebih dahulu tentang variabel view. Ya. Nah, pada variabel view itu ada kolom name, type, kemudian name, type, white, decimals, label, values, missing, columns, line, measure, row. Okay. Jadi pada variabel view itu merupakan tampilan lembar kerja SPSS untuk melakukan manajemen variabel terkait membuat dan mengedit variabel, ya. Oke, langsung saja kita jelaskan satu persatu dari kolom name, ya. Oke, kolom name. Jadi pada penelitian kuantitatif tentunya kita memiliki nama setiap variabel. Nah, name ini itu merupakan hasil dari pengkodingan data yang terlebih dahulu kita ambil datanya, terus kemudian disajikan secara sistematis agar nantinya entry data tidak memiliki makna ganda atau sama. Karena jika sama, kolom name ini tidak bisa diisi, ya. Jadi name dalam kolom ini adalah untuk memberikan nama variabel jelas dan sesingkat mungkin, ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita tidak bisa mengisi nama variabel dengan nama yang sama antar variabel, ya. Jadi harus berbeda nanti nama dari variabel 1, 2, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa menggunakan spasi dalam pengisiannya. Jadi harus diberikan simbol atau apa, ya, nanti underscore ataupun titik dan seterusnya. Yang jelas tanpa spasi karakter. Lalu dalam pengisiannya itu harus dalam bentuk angka, ya, atau kata, bisa angka, bisa kata. Kemudian pemberian nama harus diawali dengan huruf, meskipun nanti bisa diisi angka, tapi tidak bisa kita langsung mengisi angka di awal katanya. Jadi harus huruf dulu, ya. Tidak bisa dimulai dengan angka. Oke, kita coba ketik di sini, misalkan yang umum saja. Misalkan dari responden itu ada responden gender, misalnya gender. Oke, terus kemudian kita pindah ke kolom berikutnya, nanti akan secara otomatis terisi, ya. Kemudian menu berikutnya, ya, secara otomatis terisi kecuali label. Oke. Sampai role itu terisi otomatis. Nah, kita terangkan salah satu-satu. Dari tipe dulu. Kolom tipe ini itu ada kolom tipe itu merupakan penyesuaian data yang akan kita masukkan, ya. Jadi apakah itu numeric, ya, apakah string, ya, itu dengan
mengklik tanda titik kotak, kemudian ada titik, ada 3 titik, ini kita klik saja. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di situ akan ada beberapa pilihan ya. Dari numeric itu berarti jelas ya, numeric itu berarti data angka ya. Kemudian ada pilihan koma ya, koma itu berarti data angka dengan pemisah koma ya. Kemudian dot dot itu berarti data angka dengan pemisah titik. Berikutnya scientific notation itu merupakan data angka dengan tampilan notasi matematika. Ini ya. Kemudian date itu data tanggal ya. Terus kemudian dolar itu berarti data angka mata uang dengan tampilan icon atau simbol dolar. Berikutnya custom currency ini data angka dengan tampilan mata uang tertentu, misalkan kita mau Rp, DP itu ya. Rupiah kalau di Indonesia Rp. Kemudian string ini merupakan data teks ya. Jadi data yang kita inputkan itu teks, huruf. Kemudian restricted numeric itu hanya data angka yang diawali dengan angka 0 sesuai panjangnya tiang. Oke. Dari data numeric ini itu ada keterangan wide, itu Anda bisa mengubah depan kolom lewat sini ya. Meskipun nanti di samping kolom tipe ini ada wide, tapi bisa kita atur dari sini juga, termasuk decimal place ya. Decimal places ini settingan angka di belakang koma ya. Angka desimal ya. Oke, kita oke di sini. Kemudian kolom berikutnya itu adalah kolom wide ya. Jadi sudah diterangkan sedikit ya, di tipe ini tadi muncul. Jadi fungsi dari kolom wide ini untuk mengisi banyaknya digit angka yang akan dimasukkan ya. Secara default ya, default itu berarti ketika tadi kita sudah nulis gender, maka semuanya akan terisi, itu adalah default ya, bawaan softwarenya. Nah, kolom word ini digit angkanya itu paling banyak adalah 40 ya. Itu kita sesuaikan dengan data yang kita peroleh ya nanti. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom decimals ya. Untuk menambahkan di sini ya, untuk menambahkan ada pandah ini, ataupun bisa kita blok kemudian ganti angka manual pada keyboard ya. Oke, kalau ini satu-satu ya, perpindahan satu angka, pergantian satu angka. Terus kemudian lanjut ke desimal tadi ya. Jadi fungsi desimal itu adalah untuk menentukan berapa digit angka setelah koma. Oke. Jadi kalau di Indonesia itu desimalnya pakai koma, tapi kalau default komputer ibu bapak itu biasanya masih titik. Nah, itu nanti akan kita jelaskan pada sesi berikutnya mengenai penyesuaian data desimal yang default titik dirubah menjadi koma. Itu akan pada sesi berikutnya ya.
Oke, misalkan di sini kita ketik defaultnya itu 2 ya. Misalkan ketik cuma satu angka di belakang, berarti nanti data view-nya itu 0 gitu ya. Kalau kita misalkan data view itu masukkan 1 berarti 0 di 1,0. Oke, contoh aja misalkan di sini gender, nah, itu sudah tertulis, kemudian kita ketik 1 lalu enter, akan ada 1 titik. Nah, ini masih titik ya. Nanti kita ubah menjadi koma pada sesi berikutnya. Oke, kalau kita ganti 2, maka otomatis di sini akan berubah 2 angka di belakang koma. Oke, untuk berikutnya adalah label ya. Jadi label ini fungsinya itu untuk memberikan keterangan name variable tadi ya. Misalnya di sini tadi gender ya, kita ketik gender, atau misalkan kita singkat dari apa istilahnya yang panjang. Gender itu kan dari kata lain jenis kelamin gitu ya. Kalau di name tadi kan itu tidak bisa kita tulis dengan spasi kosong tanpa karakter, spasi tanpa karakter tadi ya. Oke, pada label ini misalkan kita berikan keterangan jenis kelamin. Jenis kelamin. Ini bisa dengan spasi. Tidak masalah, tapi kalau di gender ini kita tidak bisa menghentikan langsung jenis kelamin, itu nggak bisa. Jenis spasi kelamin. Maka akan muncul seperti ini. Oke. Maka kembali ke gender. Jadi label ini untuk memberikan keterangan variabel. Oke. Lalu berikutnya kolom value. Ya, values ini untuk mendefinisikan value data variabel yang dimaksud tadi ya. Misalkan ini kan gender ya. Gender itu jenis kelamin. Jenis kelamin yang ada itu laki-laki sama perempuan. Ya. Kalau di luar itu berarti melanggar kodrat gitu aja ya. Mohon maaf. Pada value ini kita jadi pemberian value ini itu biasanya data yang bersifat ordinal dan interval. Kemudian kita klik ikon kotak, kemudian ada titik-titik ya, 3 titik ini pada kalau value, maka akan muncul kotak dialog. Jadi contohnya kalau gender itu kan ada 2, berarti 1 itu untuk laki-laki atau pria ya. Nanti coba dicek di KPI ya. Kemudian add akan masuk pada kotak yang kosong besar ini. Karena settingan kita desimalnya itu 2 angka di belakang koma, maka di sini 1,0. Kemudian berikutnya 2 perempuan, laki-laki, pria, wanita, laki-laki, perempuan gitu ya. Kemudian oke. Berarti ketika nanti ada data gender ini di sini 1, itu berarti merupakan responden kita yang nomor 1 itu berarti laki-laki gitu ya. Oke, ini jadi pengkodingan, sama saja pengkodingan. Pengkodingan 1 itu laki-laki, 2 perempuan. Mohon maaf, bukan berarti nomor 1 itu laki-laki, yang kedua perempuan. Itu hanya pengkodingan kita saja. Kemudian missing itu jadi
kaitannya dengan mendefinisikan missing value yang ada pada data kita. Misalkan ada data responden itu ada pernyataan atau kolom pernyataan dari kuesioner yang tidak diisi ataupun terlewati dalam pengisian kuesionernya, itu maka data kosongnya itu akan terbaca. Ya. Jadi data kosong yang disebabkan karena tidak tersedianya data atau sebab lain, misalnya tadi pada pengisian skala ada item-item yang terlewat oleh responden ya. Jadi untuk mengaktifkan missing value itu klik icon di sini, ada kotak 3 titik lagi, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Oke, itu biasanya kalau missingnya itu di non saja, dikosongkan saja. Karena kalau ada data yang kosong itu berarti miss. Kalau ada data yang kosong kita del saja, itu lebih aman. Jadi nanti lebih valid. Kemudian kalau pada columns ini itu fungsinya untuk menentukan lebar kolom yang kita inginkan saat melihat data view tadi ya, misalnya ini 8. Kita lihat di data view, nah, misalkan ini terlalu lebar ya, kita kurangi saja. Misalkan ini karena defaultnya 8, kita jadikan 4, maka nanti akan mengecil pada jendela. Oh, terlalu merapat, kita tambahin 5. Oke, gini ya, jadi lebar kolom ini akan berbeda, kita setting. Yang lainnya itu masih default 8. Oke, jadi akan terintegrasi ya Ibu Bapak ya dari variable view ke data view. Selanjutnya align ini berarti pengaturan rata kanan kiri atau center setiap sel datanya nanti. Ini berarti rata kanannya. Oke, rata kanan. Kalau kita left berarti left di sebelah kiri. Kalau di center ya ini tidak terlalu urgent sih Bapak Ibu, hanya settingan tampilan saja nanti saat pengolahan datanya. Oke, default saja ya yang rata kanan. Kemudian measure ini yang butuh penjelasan lebih ya. Jadi measure ini itu menu untuk mendefinisikan jenis data yang kita punyai. Oke, ada data skala, ordinal atau nominal ya. Jadi kalau scale itu untuk data berskala. Contohnya itu misalkan variabel tinggi badan responden, kemudian berat badan responden, lalu nilai suatu ujian, harga barang, terus kemudian banyaknya pengunjung, nilai tukar suatu mata uang dan seterusnya, itu data skala. Kemudian apalagi ordinal ya. Ordinal itu kalau sebetulnya bisa kita lihat dari ikonnya ini ya. Ordinal itu berarti untuk data bertingkat. Contohnya itu tingkat pendidikan, itu kan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian diploma perguruan tinggi atau strata 1 atau pasca sarjana S2 atau doktorat ya. Kemudian tingkat mungkin dari organisasi, dari anggota, ada atasnya anggota itu ada koordinator, kemudian di atasnya lagi itu ada inti,
kemudian bendahara, sekretaris, wakil ketua dan seterusnya. Kemudian tingkat harga produk, misalkan harganya itu murah, sedang, atau mahal. Kemudian pernyataan sikap, ya, sangat setuju, kemudian netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Oke, terus berikutnya data nominal. Data nominal itu berarti data yang setara. Ya. Contohnya seperti ini ya, gender itu kan setara antara laki-laki dan perempuan, itu setara, sama-sama manusia. Bukan bertingkat. Nah, kalau bertingkat beda lagi tadi ya. Mohon maaf kalau misalkan di sini saya tulis ordinal, berarti laki-laki itu kedudukannya lebih tinggi daripada wanita. Tapi kalau kita nominal itu berarti kan sama-sama manusia, setara. Lalu nama perusahaan, kemudian nama instansi, nama universitas, kemudian nama merek, nama kabupaten, provinsi, dan sebagainya. Itu kan setara ya. Oke, kita karena gender itu berarti kita pilih nominal ya, gitu ya. Betul. Oke. Terus kemudian pada kolom role ya. Role ini ada input, itu merupakan untuk menentukan peranan variabel ya dalam melakukan analisis data. Jadi kita menentukan peran variabel input, misalnya ini inputnya. Input itu berarti variabel independen, variabel bebas. Kemudian target itu variabel dependen, variabel yang terikat. Kemudian ada both itu berarti input dan target, jadi variabel independen dan variabel dependen. Kemudian non itu berarti tidak memiliki peranan. Kemudian partition, jadi variabel akan dilakukan partisi data menjadi sampel terpisah. Lalu ini partition. Kemudian split itu digunakan pada IBM SPSS modeler. Jadi kita pilih misalkan ini gender itu merupakan variabel bebas input. Oke, itu Bapak Ibu terkait dengan variabel view. Selanjutnya data view ya. Data view, jadi tadi ya sebelum kita mulai menganalisis data yang dilakukan pertama kali, tentunya mengentry data ke SPSS ya, ke program ini, entry datanya di sini. Maka akan muncul data editor ini, data view itu misalkan di sini gender, itu gendernya ya pilihannya 1 atau 2 gitu ya Bapak ya. Oke, misalkan responden yang kedua itu perempuan, responden ketiga laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki, perempuan, perempuan. Oh maaf, ada yang lewat, terlalu bersemangat. Ini contoh sampel saja ya Ibu Bapak ya, kita contohkan 20 misalnya. Jadi responden kita itu ada 20 responden dengan data jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Baik Ibu Bapak, setelah ini saya jelaskan, kemudian berikutnya adalah save. Nah, save ini memang lebih amannya itu sebelum saat kita masuk pertama kali program SPSS ini, kita langsung save saja ya, langsung save data kita supaya nanti data yang kita input itu aman ya.
Jadi sudah tersimpan dulu. Kita save, akan kita simpan di, saya biasanya di sini. Oke, kita masukkan sini, misalkan masih latihan. Ini kita tulis misalkan latihan 1 variabel dan data view. Oke, kemudian save. Nah, data kita sudah tersimpan seperti program-program lain pada umumnya. Oke, gitu ya Ibu Bapak yang berbahagia. Semoga pengenalan SPSS ini bermanfaat terkait dengan menu-menu yang ada pada SPSS. Ya, untuk pertama ini kita kenalan dulu ya. Kata orang itu tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal itu maka kenalan ya, kenalan dulu. Kenalan dengan apa? Dengan program SPSS. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.